Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahnaf Naufal dari kelas PP 2D. Kali ini saya akan mereview jurnal yang telah saya analisis, yaitu berjudul Understanding the Determinants of Where and What Kind of Home Accommodation to Build, dengan nama jurnal Ecological Indicators, yang terbit pada tahun 2023, yang ditulis oleh Yun Qian, Hui Zhensu, dan Qian Shengwu. Lalu, kita bahas permasalahan dari jurnal ini, yaitu membahas pada perkembangan pesat homestay atau akomodasi berbasis rumah yang semakin populer melalui platform seperti Airbnb. Selain itu, ada kebutuhan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan dan keragaman homestay, terutama di kota-kota yang sedang berkembang seperti Shenzhen, China. Lalu untuk tujuan penelitiannya, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik distribusi spasial dan jenis homestay di Shenzhen, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan dan keragaman homestay. Lalu dilanjut pada metode penelitian, yaitu data homestay diambil dari platform Ctrip. Platform Ctrip sendiri itu adalah platform agensi travel dengan total 24.394 homestay yang ada di data tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah Nearest Network Analysis untuk mengukur tingkat pengelompokan homestay, dan geodetektor untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan dan keragaman homestay. Selain itu, analisis teks menggunakan NVivo dilakukan untuk mengidentifikasi jenis struktur rumah dan gaya dekorasi homestay berdasarkan deskripsi yang diberikan, serta Simpson Index digunakan untuk mengukur keragaman jenis homestay. Lalu, dilanjut ke hasil penelitiannya itu tersendiri, yaitu yang pertama, homestay di Shenzhen menunjukkan pola pengelompokan multipusat dengan kepadatan tinggi di daerah selatan dan rendah di daerah utara. Faktor sosial ekonomi seperti kepadatan penduduk, fasilitas transportasi atau bus dan subway, dan fasilitas komersial memiliki pengaruh kuat terhadap kepadatan homestay. Lalu yang ketiga, interaksi antar faktor menunjukkan efek penguatan, terutama antara faktor transportasi dan fasilitas komersial. Kemudian, kelebihan penelitian. Yang pertama, ada fokus pada analisis skala mikro, yaitu grid 1 km kali 1 km, yang memberikan wawasan yang lebih detail. Lalu yang kedua, penggunaan geodetektor. Metode ini memungkinkan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi homestay serta interaksi antar faktor. Lalu yang ketiga, data homestay diambil dari platform online Ctrip tadi yang mencerminkan kondisi terkini pasar homestay. Lalu untuk kekurangan penelitiannya yaitu yang pertama, data yang digunakan hanya mencakup satu titik waktu, yaitu pada bulan Oktober tahun 2020, sehingga tidak dapat menggambarkan perubahan distribusi homestay dari waktu ke waktu, terutama selama pandemi COVID-19. Yang kedua, penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor budaya dan kebijakan pemerintah yang mungkin memengaruhi distribusi homestay. Lalu yang ketiga atau terakhir, temuan penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasi ke kota lain dengan karakteristik yang berbeda dari kota Shenzhen. Lalu untuk output penggunaan dari software NVivo itu tersendiri bisa dilihat pada hierarchy chart di sini. Di sini menggunakan NVivo untuk word frequency. Oke, jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan penting bagi perencana kota dan pemilik homestay dalam mengembangkan industri homestay yang berkelanjutan dan berkualitas. Selain itu, faktor budaya dan kebijakan pemerintah dapat dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi distribusi homestay. Studi komparatif dengan kota lain yang memiliki karakteristik berbeda juga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang dinamika industri homestay di berbagai konteks urban. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.